Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati. Tentunya bersama Ustadz Hilman Fauzi di sini, dan pada malam hari ini yang penuh hikmat, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di Masjid As-Sofia Bogor. Sepertinya para jemaah juga sudah tidak sabar. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih bunda-bunda semua di sini. Apa kabar semuanya? Gimana hatinya? Masya Allah. Inilah kajian hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dengan tema menitipkan lelah di tepi sajadah untuk tetap berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, siapa di antara bunda yang pernah ngerasa lelah dalam hidupnya? Angkat tangan, katakan saya. Kelihatan dari wajahnya. Bunda sayang, tidak ada yang salah dengan perasaan lelah. Yang salah itu saat kita berhenti melangkah setelah kita merasakan lelah dalam hidup kita. Orang beriman itu tidak boleh menyerah. Orang beriman itu tidak boleh putus harapan dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang beriman punya Allah di hatinya. Quran surat Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian putus asa. Dan janganlah kalian merasa lemah. Dan janganlah kalian bersedih hati. Kenapa? Karena kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya. Orang yang paling tinggi derajatnya jika engkau orang beriman kepada Allah. Orang beriman, dia akan kuat menjalani hidup. Orang beriman bukan tak punya masalah. Orang beriman punya masalah. Tapi orang beriman diberi tenang oleh Allah dalam menghadapi masalah. Bahkan mohon maaf, biasanya semakin orang itu beriman, semakin orang itu berat ujiannya. Betul? Semakin orang itu dekat dengan Allah, maka semakin banyak ujian yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Kenapa? Ya, karena Allah ingin orang itu semakin dekat dengan Allah. Kenapa ya? Kadang ujian yang paling berat itu justru datang dari orang yang paling dekat. Karena Allah ingin hati hambanya tidak melekat pada satu perasaan selain perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengambil sesuatu dari seseorang sampai membuat dia lelah? Agar cinta kepada seseorang itu tidak terlalu melekat dan menjadikan dia mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil suaminya, kadang mungkin harus dipisahkan dengan anaknya. Kadang mungkin harus dilepaskan dari pekerjaannya. Kadang mungkin harus habis hartanya. Sampai membuat dia lelah. Hati-hati. Akan semakin lelah kalau sandarannya bukan Allah. Betul? Akan semakin capek kalau harapannya bukan Allah. Tapi akan semakin kuat kalau sandarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika kita merasa lelah, cukuplah sajadah menjadi tempat berserah. Hanya ada satu zat yang tak akan pernah mengecewakan kita. Siapa dia? Allah.
libatkan Allah, hadirkan Allah dalam setiap lelah yang kita rasakan. Percayalah, ada kebaikan yang sedang Allah siapkan dari semua sakit hati yang pernah kita rasakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir makin terus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini sudah saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa memberikan kesempatan buat para jamaah di sini yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget bisa berkumpul sama bunda-bunda juga di sini, sama Mbak Paula juga. Nah, perkenalkan saya Asya Syara. Kebetulan saya punya cerita yang agak sedih ya. Jadi saya pernah gagal di pernikahan pertama beberapa tahun yang lalu, dan saya sudah menikah kembali, alhamdulillah. Tapi dengan kegagalan itu jadi mengorbankan anak-anak saya. Makanya tadi dengar Ustadz ngomong yang dicintain Allah uji dengan apa yang kita cinta. Nah itu dia. Jadi belajar itu pun bertahun-tahun saya pelajarin, mungkin karena ya hikmahnya saya mengambil mungkin karena saya lebih cinta kepada anak-anak, saya lupa pada sang pencipta, kan gitu. Jadi sekarang anak-anak saya tidak disekolahkan, nggak tahu saya duduk di mana, cuman ada taunya cuman di bapaknya aja, hak asuh di saya, tapi alhamdulillah ya masih bisa, saya bisa telepon, alhamdulillah. Dibilang sedih ya sedih, hancur mah hancur, cuman ya mau gimana lagi ya, kan hidup gitu. Ya kalau sekarang saya udah bisa ketawa, udah bisa ketemu orang, udah bisa itu. Kadang saya cuma dalam hati, cuma nyeri hati lah, kadang-kadang suka anak saya ingat saya nggak ya, gitu aja sih Ustaz. Mungkin ada pencerahan, ada yang bisa dibicarakan, gimana kalau dari hati anak-anak tuh ke ibunya gimana gitu. Terima kasih, assalamualaikum. Jadi waktu itu anak itu ikut dengan ayahnya. Enggak, hak asuh full di saya. Oke. Ya, tapi memang ayahnya pinjem, jadi saya kasih terus ya udah nggak mau balik lagi gitu. Terus setelah itu ya susah ketemu kayak gitu. Karena anak saya masih kecil-kecil kan. Masih saat itu umur 10 tahun dan 8 tahun. Sekarang udah 12 sama 10. Kapan terakhir ketemu sama anak-anak? Berapa bulan lalu itu pun di mall. Gitu, jadi udah lebaran kedua nggak pernah bareng, 2 lebaran nggak pernah bareng. Ya mudah-mudahan, saya berharap insya Allah lebaran ini bisa bareng. Mungkin gak sih dia tuh mikirin oh ibu saya gimana gitu. Apa ntar kadang tuh saya suka nyesel, ada ruang gak ya buat saya gitu di hati mereka gitu aja sih. Kondisi ini kan juga bukan hanya Mbak Asya ya. Ya. Kalau tidak salah juga Kak Paula juga merasakan hal yang sama. Gak kuat. Udah gak kuat Ustaz. Alhamdulillah masih bisa ketemu, cuman memang sudah 6 bulan tidak bisa tidur bersama aja gitu. Anaknya memang ketakutan kalau berada di dekat saya gitu, menangis. Saya sholawatin, saya berdoa. Cuman biasanya kalau saya memilih untuk bertemu di sekolah, karena di sekolah itu adalah ruang netral. Jadi
Begitu di sekolah, di ruangan netral, mereka masih mau berbicara, masih mau ngobrol. Cuman kalau sudah di luar itu sudah ada penolakan gitu. Bunda, setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya masing-masing. Ada yang memilih kondisi untuk berpisah dengan pasangan karena satu hal yang mungkin tidak bisa disatukan lagi. Silahkan, itu mungkin adalah pilihan. Tapi yang sering AA sampaikan berkali-kali, jangan sampai perpisahan rumah tanggamu yang menjadi korban adalah anakmu yang hubungannya menjadi berbeda dengan orang tuanya. Betul? Apalagi memisahkan anak dengan ibunya. Tentu ini kondisi yang sangat berat untuk diungkapkan. Bagaimanapun anak pernah hadir di rahim ibu selama 9 bulan. Pernah dilahirkan, keluar darah, hidup dan mati untuk diperjuangkan. Disusui, dibersamai dalam kebaikan, kemudian harus dipisahkan. Rasanya terlalu zalim keadaan itu untuk memisahkan anak dengan ibunya. Hati ibu yang mana yang tidak mengalami kesedihan ketika harus dipisahkan dari anaknya? Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka jangan kaget. Satu kali ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik?" Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Summa abuka," kemudian ayahmu. Ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah disebutkan 1 kali. Kenapa, A? Karena ada 3 kemuliaan ibu yang tak dimiliki oleh ayah. 1, ibu mengandungnya. 2, ibu melahirkannya. 3, ibu menyusuinya. Coba bayangkan, semua pengorbanan itu harus diganti dengan perpisahan bersama anak. Tentu tidak mudah untuk bisa diterima. Maka Mbak Asa, Kak Paula, teruslah berdoa kepada Allah. Semoga Allah melembutkan hati semua di antara kita. Ikhlas untuk melepas, ridho untuk menerima setiap keadaannya. Mungkinkah anak menyertakan ibu dalam doa-doa jika dipisahkan? Bukan lagi mungkin, harus. Mohon maaf ya, doa ibu itu mustajab. Ibu itu berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan untuk semua ibu, sesakit apapun perasaanmu, doakan anak-anakmu. Sesakit apapun keadaanmu, terus doakan anakmu agar anakmu dilembutkan hatinya. Mungkin wajahmu tak bisa bertemu dengannya, tapi doamu terus menyertai hidupnya. Terus doakan. Maka tadi Kak Paula Ahilman tanya, beliau kirim sholawat, beliau baca zikir, baca doa. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Apalagi kalau semua jarak dipisahkan, kondisi tak menentu untuk dihadirkan, maka doa jadi jawaban. Dan ingat, jangan pernah berhenti berdoa. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Ya Allah, aku titipkan kepadamu anak kandungku, buah hatiku, yang hari ini tak bisa aku rangkul badannya, tak bisa aku peluk tubuhnya. Tapi aku titipkan doaku untuknya ya Rabb.
Lembutkan hatinya agar di hatinya tetap ada namaku yang diucapkan dalam setiap doa-doanya. Semoga anak kita dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapaula Mbak Asya, jangan khawatir anak lupa sama kita. Selama ada doa yang kita sertakan, pasti akan ada kebaikan yang Allah hadirkan. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jika telinga manusia sudah tak bisa mendengarkan keluh kesah kita, sudah saatnya sajadah menjadi tempat terbaik kita menengadah kepada Allah, meminta kepada Allah sampai Allah gerakan takdirnya untuk mengantarkan kebaikan untuk kita semua. Masya Allah, terima kasih Ustadz buat masukannya. Pastinya ini gak mudah ya buat kita semua ibu-ibu di rumah, tapi dari sini pun saya juga belajar Ustadz bagaimana melepaskan kemelekatan tersebut Ustadz. Terkadang bukan kita berarti menyerah ya dalam keadaan. Bagaimana supaya kita juga pengen terlihat, anaknya juga melihat bahwa ibunya tuh juga memperjuangkan mereka gitu. Itu bagaimana yang harus dilakukan Ustadz? Iya, di dalam Islam membela hak itu diwajibkan, diharuskan. Karena membela hak itu adalah bagian daripada ibadah. Berjuang sampai akhir, sampai mana semua ini terjadi. Selain pada akhirnya kita bisa memperoleh hak kita, tapi lebih dari itu, agar setiap usaha kita dinilai oleh Allah, dilihat oleh Allah. Hasilnya terserah Allah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya berikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukan. Dan percayalah tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita usahakan. Ya memang perpisahan itu selalu membawa kepahitan dan sedih. Mama selalu sayang, cinta, dan kangen rindu sekali. Insya Allah Ramadan ini kita bisa kembali lagi seperti dulu, bisa lebaran lagi kembali gitu, bisa normal aja. Insya Allah apapun yang terjadi, tetap ibu dan anak adalah suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ternyata ya memang betul kalau sesuatu yang kita cinta, kita tidak boleh cinta itu melebihi Tuhan. Cinta kita pada Allah, itu aja.